cek dan segera menginformasikannya pada Araf. Atas nama Adiba Syakila Al-Kutubi, Pak? Jawab resepsionis. Terima kasih, Mbak. Ucap Araf yang kemudian pergi. Araf pergi keluar untuk mencari makanan, dan pria itu kembali saat waktu menunjukkan pukul 9:25. Mbak, apa saya boleh minta dampingi petugas hotel buat ngecek kamar 37? Sejak saya check-in, penghuni kamar tidak pernah keluar. Saya ini suaminya, kami memang sedang bertengkar. Kalau saya cek langsung, takutnya ada apa-apa dan saya tidak punya kartu aksesnya. Ucap Araf. Baik, Pak, tunggu sebentar. Ucap resepsionis. Resepsionis itu kemudian menyuruh pegawai hotel yang lain untuk menemani Araf. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, Adiba sama sekali tidak membuka pintu. Hingga Araf berubah jadi panik. Mungkin orangnya lagi keluar, Pak. Ucap petugas hotel. Tolong buka saja, Pak. Saya yakin istri saya ada di dalam. Saya takut terjadi sesuatu dengan istri saya. Ucap Araf. Petugas hotel itu bergegas membuka pintu hotel dengan kartu akses yang dia punya. Dan benar saja, saat pintu terbuka Adiba sedang berada di lantai dalam kondisi pingsan. Adiba, bangun! Kamu kenapa? Araf menepuk-nepuk pipi Adiba. Araf bergegas menggendong istrinya itu dan membawanya turun ke bawah. Dia bergegas membawa Adiba ke rumah sakit terdekat dengan hotel. Dokter, tolong periksa istri saya. Dia saya temukan sedang pingsan. Ucap Araf. Baik, Pak. Mohon tunggu di luar ya, biar kami lakukan pemeriksaan dulu. Ucap dokter. Araf terpaksa patuh, meski sekujur tubuhnya sedang gemetar saat ini. Dia bisa merasakan kalau suhu tubuh Adiba sedang demam tinggi. Mami, aku harus menghubungi Mami. Gumam Araf. Dengan tangan gemetar Araf membuat panggilan untuk Ajeng. Ya, Ban? Apa kamu sudah berhasil menemukan Adiba? Tanya Ajeng. Sudah, Mam. Tapi saat ini kondisinya sedang dalam keadaan tidak baik. Aku menemukan Adiba pingsan di kamar hotel. Aku sangat panik, Mam. Bagaimana kalau? Jangan berpikiran buruk dulu. Kamu harus belajar tenang. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Apa Mami perlu ke sana? Tanya Ajeng. Jangan, Mi. Biar Abang menyelesaikan masalah Abang sendiri dulu. Jawab Araf. Kabari Mami kalau ada apa-apa dan butuh apa-apa. Ucap Ajeng. Iya, Mam. Doain Adiba ya, Mam. Ucap Araf. Selalu. Ucap Ajeng. Ajeng dan Araf kemudian mengakhiri panggilan itu. Aku mohon semuanya harus baik-baik aja. Adiba, maafkan Abang. Gumam Araf yang bolak-balik di depan ruang tindakan. Setelah menunggu hampir 20 menit, dokter pun keluar untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Araf. Istri Anda terkena demam tinggi biasa. Cuma istri Anda ini juga kekurangan asupan nutrisi dan juga cairan hingga mengalami dehidrasi. Jawab dokter. Tolong lakukan yang terbaik buat istri saya, Dok. Saya juga minta ruangan VIP untuk ruang perawatannya. Ucap Araf. Baik, Pak. Perawat akan mengurus semuanya untuk Anda. Ucap dokter. Setelah Adiba dipindahkan ke ruang perawatan, Araf perlahan mendekati Adiba dan menggenggam erat tangan istrinya itu. Sekilas dia jadi teringat pertama kali bertemu dengan Adiba, saat dicambuk bersama Adiba, saat Adiba menangis, dan juga saat berciuman mesra dengan istrinya itu. Kini aku baru paham, apa tujuan Tuhan mempertemukan kita Adiba. Mungkin caranya memang terbilang ekstrim, tapi dengan begitu agar mata hatiku cepat terbuka. Maafkan aku, karena waktu itu aku masih belum bisa menerima kalau di usia ke-20 tahun aku harus dihadapkan dengan status menjadi seorang suami. Sungguh aku tidak mengerti bagaimana cara jadi suami, dan apa fungsi jadi suami itu sendiri.
Karena di otakku hanya berisi tentang ambisiku yang ingin menjadi seorang pendakwah. Padahal aku sendiri perlu diberikan tausiah. Ucap Araf. Kehadiranmu dalam hidupku sudah membuat duniaku jungkir balik. Tadinya aku tidak paham apa fungsinya kamu berada di sisiku. Tapi sekarang aku sudah mengerti, Adiba. Tuhan mengirimmu untuk mengarahkan aku jadi manusia yang lebih baik. Agar aku mengenal cinta dengan benar. Semoga kedepannya nanti kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan kita. Sambung Araf. Araf yang kelelahan karena baru dari perjalanan jauh, membaringkan kepalanya di samping tempat tidur Adiba. Tidak berapa lama kemudian Adiba terbangun. Impit, aku ada di mana? Aduh, kepalaku pusing sekali. Gumam Adiba. Merasakan ada pergerakan, Araf jadi terbangun. Matanya bersitatap dengan Adiba. Ya Allah, susah sekali buat lupain kamu, Bang. Bahkan di saat sakit begini sempat-sempatnya aku berhalusinasi melihatmu. Andai saja ini nyata, aku pasti akan sangat bahagia. Tapi itu kan tidak mungkin. Kamu tidak mencintaiku, tapi mencintai gadis lain. Jadi tolong menjauhlah dari pikiranku, agar aku tidak tersiksa lahir batin. Ucap Adiba dengan air mata meleleh dari sudut matanya. Apa kamu ini dungu? Tidak bisa membedakan mana asli, mana halusinasi? Tanya Araf yang membuat mata Adiba terbelalak. Abang, kenapa abang ada di sini? Tanya Adiba. Kenapa? Tentu saja mau menyeret istriku pulang dengan paksa. Beraninya kamu kabur setelah membuat bibirku tidak perjaka lagi. Pakai bilang kabur dengan laki-laki lain. Beruntung itu tidak benar. Kalau tidak aku sudah memotong kemaluan laki-laki itu dan memberikannya jadi makanan tikus. Ucapan Araf malah membuat Adiba menahan tawanya. Pakai senyum-senyum lagi. Kamu gak merasa bersalah sama sekali ya? Beraninya pergi tanpa seizin suami? Mau jadi istri durhaka? Tanya Araf. Ya buat apa aku bertahan, Bang? Abang kan gak cinta sama aku. Aku merasa buruk tiap kali dibandingkan dengan gadis yang kamu sukai itu. Pakai bilang debu di sendalnya lebih baik daripada aku. Siapa yang gak sakit hati, Bang? Ucap Adiba. Sudahlah, Bang. Aku tahu tujuan abang kesini bukan berdasarkan dari hati. Abang pasti disuruh mami kan? Lebih baik abang pulang aja. Nanti biar aku yang menghubungi mami buat menjelaskan semuanya. Ucap Adiba. Jangan sok tahu. Sekarang kamu harus makan dulu. Habis itu kamu minum obat. Ucap Araf. Apa aku sungguh-sungguh salah? Apa dia kesini memang untukku? Adiba, jangan terlalu berharap. Dia ini masih bocah labil. Kamu akan patah hati kalau terjebak lagi dengan perasaanmu. Batin Adiba. Buka mulutmu. Ucap Araf yang ingin menyuapi Adiba makan. Adiba melirik ke arah bubur saring yang sangat tidak dia sukai. Apa tidak ada makanan lain? Aku tidak suka bubur. Tanya Adiba. Salah sendiri kamu tidak makan. Kata dokter kamu sampai kehilangan nutrisi dan cairan. Jadi lambungmu itu tidak baik kalau langsung diisi dengan yang keras. Sudahlah, intinya menurut saja. Ucap Araf. Mana ada membujuk orang sakit dengan cara galak begitu? Gerutu Adiba. Adiba terpaksa membuka mulutnya, meski sebenarnya dia merasa ingin muntah. Kalau rasanya tidak enak, kamu makannya sambil lihat wajah suamimu. Pasti serasa makan ayam goreng. Ucap Araf dengan konyol. Sementara Adiba hampir saja tersedak mendengar ucapan Araf. Narsis sekali. Gumam Adiba. Setelah selesai makan, Araf membantu Adiba minum obat. Bang, kamu jangan banyak bicara. Tidurlah. Setelah sembuh baru kita bicara. Ucap Araf. Tapi aku tidak suka suasana rumah sakit. Apa abang bisa mengatur aku agar pulang besok? Tanya Adiba. Tergantung. Kalau kamu lebih baik besok, kita akan pulang.
Makanya kamu cepat sembuh. Atau kamu mau aku telepon ayah agar datang ke sini? Tanya Araf. Jangan. Aku janji akan patuh. Jawab Adiba. Araf tersenyum tipis. Kini Araf sedikit mulai memahami Adibah. Meski terlihat nakal di awal pertemuan mereka, tapi ternyata Adibah sosok istri yang penurut. Tidurlah, ucap Araf sembari mengusap kepala Adibah. Diperlakukan tidak biasa oleh Araf, membuat mata Adibah jadi berkaca-kaca. Terima kasih abang sudah datang, meski aku tidak tahu apa tujuan abang datang ke sini. Tapi ini membuatku sangat bahagia, ucap Adibah. Tidurlah, jangan bawel lagi, ucap Araf yang merasa tidak sanggup mendengar curahan hati Adibah. Karena Araf ingin sekali memeluk istrinya itu untuk meluapkan kerinduannya. Tapi dia harus bisa menahan diri, minimal sampai istrinya itu sembuh dulu. Adibah menuruti ucapan Araf dengan mulai memejamkan matanya. Dan setelah 2 hari berada di rumah sakit, Adibah memaksa ingin pulang. Dia benar-benar tidak suka berada di rumah tempat orang-orang yang butuh pengobatan itu. Ceklek. Araf mendorong pintu kamar hotel Adibah setelah kartu akses berhasil dia gunakan. Bang, aku mau mandi. Rasanya lengket sekali, ucap Adibah. Apa kepalamu masih pusing? Tanya Araf. Sedikit, tapi aku bisa kok mandi sendiri, ucap Adibah. Jangan sok. Bagaimana kalau kamu jatuh di kamar mandi? Kepalamu bisa pecah kena lantai. Terus siapa yang akan repot dan disalahkan? Tanya Araf. Jadi maksud abang aku harus bagaimana? Aku nggak usah mandi. Tapi aku mau mandi, bang. Badanku lengket dan bau, ucap Adibah. Mandi, tapi aku ikut ke dalam, jawab Araf. Apa? Nggak mau ah. Malu, bang, tolak Adibah. Sudahlah, nggak usah malu. Lambat laun aku juga akan melihat semuanya, ucap Araf yang membuat mata Adibah melotot. Maksudnya bagaimana ya? Apa dia ingin hubungan kami akan berlanjut? Dan dia ingin kami? Adibah jadi senyum-senyum sendiri membayangkan mereka akan menghabiskan malam pertama yang panas. Cetakak. Araf menyentil dahi Adibah yang membuat istrinya itu jadi mengusap-usap dahinya. Sakit, bang. Kok kepalaku disentil? Tambah pusing nih, tanya Adibah. Aku pikir sudah sembuh. Soalnya kamu sudah bisa senyum-senyum membayangkan yang tidak-tidak, jawab Araf. Mana ada aku mikir begitu? Abang jangan sok tahu, ucap Adibah dengan wajah bersemu merah. Ya sudah, ayo cepat mandi. Aku juga pengen mandi. Kita mandi bersama saja. Sebentar, biar aku siapkan air hangat untukmu, ucap Araf. Tapi bang, kita. Araf tidak menggubris ucapan Adibah. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi begitu saja. Mandi bersama? Ya Tuhan, apa akan terjadi hal-hal yang aku inginkan? Jantungku rasanya mau copot. Bagaimana ini? Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku tidak tahu tujuannya datang ke sini. Kalau itu bisa memperbaiki rumah tanggaku, kenapa aku harus bersikap jual mahal? Mungkin ini jalan satu-satunya agar aku bisa menjerat suamiku sendiri. Batin Adibah dengan senyum menyungging di bibirnya. Adibah melepaskan semua pakaiannya dan melilitkan handuk di tubuhnya. Setelah itu dia duduk di tepi tempat tidur dengan gelisah. Mata Araf melotot saat melihat penampilan istrinya yang begitu seksi di matanya. Meski degup jantungnya tidak karuan, tapi dia mencoba untuk tidak terlihat di mata istrinya itu. Araf melepas pakaiannya satu persatu yang membuat Adibah jadi melengos. Ayolah Adibah, bersikap tenanglah. Dia bersikap biasa saja saat melihat penampilanmu seperti ini. Tapi ya Allah ya Tuhanku, balok di perutnya bikin aku gak tahan. Dia terlihat sangat seksi, batin Adibah. Araf menyambar handuk dan melilitkannya di pinggang.
Setelah itu, dia melepas celana jeans yang dia kenakan, sekaligus kain segitiga pengaman. "Ayo mandi," ucap Araf. Adiba mengangguk. Adiba berjalan lebih dulu. Araf bergegas meraih kalung yang dia simpan di saku celananya. "Mungkin ini cara romantis yang dikatakan dalam artikel itu. Awas saja kalau nggak berhasil. Aku akan memblokir akun orang itu," batin Araf. Araf kemudian menyusul Adiba. Adiba tampak sedang menggosok giginya di depan cermin. Melihat itu, Araf masuk ke dalam bathtub setelah melepas handuknya. "Oh my God! Bukankah itu sangat besar?" Gerakan tangan Adiba terhenti saat melihat kejantanan suaminya dari pantulan cermin. "Rasanya jantungku mau lepas," batin Adiba. Plek. Adiba yang gugup tidak sengaja menjatuhkan sikat gigi yang dia pegang dan bergegas memungutnya. "Adiba?" seru Araf. "Iya ya?" tanya Adiba sembari berbalik badan. "Kemarilah," ucap Araf. "Ah, ya Allah, bagaimana ini?" batin Adiba. Adiba bergegas membersihkan sisa odol di mulutnya karena takut ada sisa yang tertinggal. Wanita cantik itu kemudian mendekat ke arah bathtub dengan kedua tangan meremas bagian samping handuk. "Ayo masuk," ucap Araf. Adiba dengan gugup ingin masuk ke dalam bathtub. "Apa kamu mau masuk dengan menggunakan handuk?" tanya Araf. "Abang balik badan," ucap Adiba. "Kenapa? Apa aku tidak boleh melihat tubuh istriku sendiri?" tanya Araf sembari merentangkan kedua tangan di kedua sisi bathtub dan menyandarkan punggungnya. Araf seolah menanti Adiba membuka bungkus kado. "Ah, ya Tuhan, ini sangat memalukan. Ada apa dengan suami berondongku ini? Kenapa dia mendadak jadi seperti ini? Aku jadi takut sendiri." "Batin Adiba, ayolah Raf. Kamu pasti bisa. Anggap saja ini sedang senam jantung. Dia istrimu sendiri, dia halal untuk kamu sentuh," batin Araf. "Kok diam? Apa kamu ingin membuat suamimu masuk angin dengan lama berendam?" tanya Araf. "Ayo Adiba, terima tantangannya. Apapun yang ada di tubuhmu, itu memang sudah jadi miliknya. Apapun yang ingin dia lakukan, layani saja," batin Adiba. Adiba perlahan menarik handuk yang dia kenakan, yang membuat Araf jadi menegang. Namun pandangan matanya tidak bisa dia alihkan. Itu akan membuat sikap jantannya akan dipertanyakan. Pluk! Handuk itu jatuh begitu saja di lantai kamar mandi. Glek! Araf menelan salivanya saat melihat pemandangan yang tidak biasa untuk pertama kali dalam hidupnya. "Sempurna," gumam Araf, yang membuat wajah Adiba merona merah. Kini dia mengerti, suaminya itu bersikap sok. Padahal kenyataannya dia sama gugupnya. Adiba perlahan masuk ke dalam bathtub, membuat air di dalam sana sedikit tumpah. Adiba duduk berhadapan Araf, namun berseberangan dengan suaminya itu. "Mendekatlah," ucap Araf. Adiba menuruti ucapan Araf untuk mendekati suaminya itu. Kini mereka saling berhadapan. Adiba tersipu malu karena Araf menatapnya tanpa berkedip. "Berbaliklah," ucap Araf yang membuat Adiba bingung, namun tetap menuruti ucapan suaminya. Araf tiba-tiba melingkarkan kedua tangannya di perut Adiba, sementara dagunya ia sampirkan di pundak istrinya. Jangan ditanya bagaimana reaksi Adiba. Tubuhnya menegang saat ini. "Aku bisa mendengar detak jantungmu saat ini. Apa kamu gugup?" bisik Araf yang membuat wajah Adiba merona. "Tidak hanya gugup, nafasku juga terasa sesak," jawab Adiba yang membuat Araf menyungging senyum di balik punggung istrinya itu. "Aku juga. Ini kali pertama aku melihat tubuh wanita. Dan tubuh istriku sangat menakjubkan," bisik Araf. Araf perlahan membaringkan kepala Adiba di dadanya,
yang membuat pandangan mata mereka bertemu. Perlahan tapi pasti Araf mendekatkan wajahnya dan meraup bibir istrinya dengan lembut. Cup. Kecupan beberapa detik itu sejenak terlepas. Araf membalikan tubuh Hadiba dan membawanya ke dalam pangkuannya. Hadiba bisa merasakan kejantanan suaminya itu sudah bereaksi sempurna. Sesaat kemudian Araf meraih kedua sisi wajah Hadiba dan kembali melabuhkan ciuman di bibir istrinya itu. Hadiba tidak ingin mengiyakan kesempatan langka itu. Kedua tangannya mengalung manja di leher Araf yang kekar. Suara decap keduanya memecah keheningan kamar mandi itu. Hah, hah, hah. Araf menempelkan keningnya di kening Hadiba. I love you. Ucapan Araf membuat Hadiba menjauhkan wajahnya untuk menatap mata suaminya itu. Maaf karena aku terlambat menyadari perasaanku, hingga membuatmu berkali-kali menangis. Aku cemburu saat kamu didekati pria lain, tapi aku belum menyadarinya juga. Dan saat kamu pergi, barulah aku sadar, kalau kamu sudah masuk dalam hatiku, aku merasa buruk tanpa kamu di sisiku. Aku nggak bisa kehilanganmu, Hadiba. Ucap Araf. Heiks. Hadiba terisak. Kenapa kamu menangis? Apa kamu tidak suka mendengarnya? Tanya Araf. Heiks, sangat suka. Tapi kenapa terlalu lama abang menyadarinya? Bahkan membandingkan aku dengan debu sendal gadis lain. Jawab Hadiba. Maaf, itu semua bohong. Aku tidak pernah menyukai gadis lain. Gadis itu hanya fiktif, alias tidak pernah ada. Aku mencintaimu, Hadiba. Tapi terus terang aku tidak mengerti cara mengekspresikan rasa cintaku. Maukah kamu bersabar dan menerima segala kekuranganku? Tanya Araf. Heiks. Hadiba mengangguk sembari memeluk Araf. Araf mencium puncak kepala Hadiba berkali-kali. Pria tampan itu sangat lega karena dia berhasil memenangkan hati Hadiba. Sudah jangan menangis lagi. Kenapa kalian para wanita sangat aneh? Bahagia nangis, sedih juga nangis. Ucap Araf sembari menyeka air mata istrinya. Berjanjilah abang tidak akan pernah meninggalkanku. Berjanjilah abang akan menua bersamaku. Ucap Hadiba. Aku janji. Ucap Araf. Hadiba tersenyum. Entah siapa yang memulai lebih dulu, mereka kembali berciuman mesra. Ciuman yang sangat memabukkan keduanya. Hadiba terkejut karena Araf memasangkan kalung di sela-sela ciuman mereka. Kalung berlian yang simpel namun elegan. Selamat ulang tahun, sayang. Ucapan Araf lagi-lagi membuat mata Hadiba berkaca-kaca. Dia tidak menyangka kalau suaminya ternyata seorang pria yang romantis. Terima kasih. Ini ulang tahun yang sangat berkesan dalam hidupku. Bukan karena hadiahnya, tapi kehadiran abang yang membuat hidupku jauh lebih berwarna. Almarhum ibu pasti sangat senang di surga karena melihatku sudah bahagia sekarang. Ucap Hadiba. Kamu juga hadiah terindah yang diberikan Tuhan untukku. Ucap Araf sembari memegang kedua sisi wajah Hadiba. Love you. Ucap Hadiba. Love you more. Ucap Araf. Lagi-lagi mereka kembali berpagut mesra. Kali ini bukan cuma pagutan saja, tapi tangan Araf sudah bergerilya ke titik-titik sensitif di tubuh istrinya itu. Hah? Kita harus berhenti sekarang juga. Kamu masih sakit. Setelah sembuh kita akan menghabiskan malam yang panjang seperti yang dikatakan Kurdi. Ucap Araf. Kurdi? Tanya Hadiba. Berkat dia aku sedikit mengerti tentang wanita. Dan aku jadi cepat menyadari perasaanku. Jawab Araf. Kalau begitu, aku akan berterima kasih sama Kurdi. Berkat dia, aku mendapatkan suamiku sepenuhnya. Ujar Hadiba sembari tersenyum. Sekarang ayo kita mandi dengan benar. Nanti kalau lama-lama kamu bisa masuk angin.
Ucap Araf. Araf dan Adiba saling menggosok punggung masing-masing. Setelah selesai mereka berdiri dan membilas tubuh mereka di bawah shower. Adiba tersenyum saat melihat kejantanan suaminya yang masih tegak sempurna. Jangan senyum-senyum. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Karena aku sangat normal bereaksi melihat tubuh telanjang istriku sendiri. Tunggu sampai kamu sembuh. Aku akan memperkenalkan dia sama sarangnya. Ucapan Araf membuat Adiba tersipu malu. Kalau abang memang tidak tahan, kenapa harus menahan diri? Aku siap melayani abang, kapanpun abang mau. Ucap Adiba. Aku tidak setega itu. Meski aku sangat ingin menerkammu saat ini, tapi aku lebih tidak ingin membuatmu sakit. Kita nikmati masa-masa pacaran yang indah setelah menikah. Ucap Araf. Adiba mengangguk. Araf kemudian menyambar handuk dan mengeringkan rambut Adiba. Tidak hanya rambut, tubuh istrinya juga dia keringkan. Cup, cup. Araf mengecup sekilas puncak dada Adiba, yang membuat Adiba merasakan desir aneh di tubuhnya. Araf menyeringai karena dia sengaja menjahili istrinya itu. Ini mililku. Tidak ada satu orang pun boleh menyentuhnya, apalagi memilikinya. Kamu harus merawat mainan baruku dengan baik. Ucapan Araf membuat wajah Adiba merubah merah. Araf kemudian melilitkan handuk pada tubuh Adiba dan juga melilitkan handuk di tubuhnya sendiri. Pria tampan itu kemudian mengangkat tubuh istrinya dan membawanya keluar. Perlahan Araf menurunkannya dan mencarikan baju untuk istrinya itu. Pakai dalaman dulu. Ucap Adiba. Tidak perlu. Toh kita juga akan ada dalam kamar sepanjang hari. Ucap Araf sembari mengancingkan baju piyama Adiba satu persatu. Bang, katakan padaku, bagaimana cara abang menemukan aku? Aku kan sudah memblokir kontak abang. Aku juga mengatakan kalau aku pergi ke Turki. Tanya Adiba. Kamu belum tahu kalau suamimu ini memiliki keahlian khusus. Di keluarga Abdullah, laki-lakinya harus diwajibkan memiliki kemampuan meretas. Kecuali menantu. Kalau menantu tidak wajib, tapi kalau mau belajar akan diajari sampai pandai. Jawab Araf. Meretas? Jadi abang meretas ponselku? Tanya Adiba. Tidak hanya ponsel, bahkan data di bandaraku juga kuretas. Aku jadi tahu kalau kamu bukan pergi ke Turki, tapi pergi ke Mekah. Jadi jangan coba-coba kabur dariku. Sampai ke lubang semut pun tidak akan pernah aku lepaskan. Kamu sudah memenjarakan hatiku, jadi jangan pernah buka gemboknya. Ucap Araf yang membuat Adiba terkekeh. Kadang aku merasa suamiku ini terlampau dewasa dari usianya. Sudah mahir ciuman, mendadak bibirnya jadi sangat romantis. Lede Adiba. Kamu berani meledekku? Tanya Araf. Tidak. Jawab Adiba. Berani. Araf mulai menggelitik pinggang Adiba, hingga istrinya itu lari ke atas tempat tidur. Bruk. Keduanya terjatuh, dengan Adiba berada di atas Araf. Karena Araf masih menggunakan handuk, ide jahil muncul dalam benak Adiba. Araf melengguh saat Adiba menggenggam kejantanannya dan sedikit mengurutnya. Adiba kemudian bangun dan turun dari tempat tidur sembari terkekeh. Adiba, teriak Araf yang membuat Adiba semakin tertawa keras. Araf dan Adiba saling bergenggaman tangan saat keluar dari hotel. Mereka memutuskan kembali ke Kairo karena Araf masih harus belajar. Setelah berada di Mekah selama 3 hari, Adiba memaksa Araf agar mereka kembali, meskipun Adiba masih belum terlalu sehat. Di sepanjang perjalanan pulang, tangan mereka saling bertaut. Mereka juga bercerita banyak hal untuk mengenal satu sama lain. Araf tidak ingin terburu-buru menghabiskan malam pertama dalam kondisi Adiba kurang fit. Bab ke-298, JDMPS 3, host. Puk. Sayang,
Bangunlah, bisik Araf sembari menepuk pelan pipi Adiba. Ayo bangun, kita sudah sampai, ucap Araf setengah berbisik. Adiba perlahan membuka matanya. Bukannya segera melepaskan sabuk pengaman, Adiba malah masuk ke dalam pelukan Araf. Araf tersenyum melihat tingkah Adiba yang menggemaskan. Sayang, semua orang jadi melihat kita. Mereka bilang kita pengantin baru yang gak tahu malu, karena mesra-mesraan di tempat umum, bisik Araf. Adiba langsung duduk tegap sembari mengucek-ngucek matanya. Kita beneran udah sampai ya? Tanya Adiba. Iya, semua orang satu persatu sudah mulai turun, jawab Araf. Ya udah kita terakhiran aja, ucap Adiba. Oke, jawab Araf. Setelah semua penumpang turun, Araf dan Adiba juga turun ke bawah. Kedua sejoli itu memutuskan pulang ke apartemen terlebih dahulu. Abang malam ini menginap ya, ucap Adiba. Sepertinya nggak bisa sayang, abang harus kembali ke asrama. Abang pasti banyak menyalin pelajaran dan minta penjelasan dari Iksan dan Kurdi, jawab Araf. Jadi kapan abang kesini lagi? Apa masih seminggu sekali? Tanya Adiba. Tentu saja tidak. Abang berencana akan pindah ke apartemen. Kalau kita berjauhan, bagaimana abang bisa menjagamu? Ucap Araf. Yes, beneran ya bang? Jangan bunglo, ucap Adiba. Iya, jawab Araf sembari menarik hidung mancung Adiba. Sekarang ada masalah lainnya bang? Ucap Adiba. Masalah apa? Tanya Araf. Perutku sangat lapar, jawab Adiba. Ternyata istriku punya 2 hobi. Pertama hobi molor, yang kedua hobi makan, ucap Araf yang membuat Adiba tergagah. Ya sudah, ayo kita cari makanan. Habis itu abang langsung pulang ke asrama ya, ucap Araf. Ya, jawab Adiba. Sepasang suami istri itu pun pergi mencari makan malam di luar. Mereka dinner romantis di salah satu restoran mahal yang tidak jauh dari apartemen mereka. Itu kan Adiba? Dia makan malam sama suaminya? Apa hubungan mereka sudah membaik? Pantas saja beberapa hari ini aku mencarinya tidak ketemu. Apa mereka sedang menghabiskan waktu bersama? Batin Azim. Saat melihat Araf bangkit dari tempat duduknya, Azim berkesempatan mendekati Adiba. Adiba, sapa Azim yang membuat tubuh Adiba jadi menegang. Kakak Azim, apa kabar? Tanya Adiba basa-basi. Justru aku yang nanya, apa kabarmu? Kamu kemana saja? Aku sangat mengkhawatirkanmu, tanya Azim. Aku baik-baik saja. Kak, maaf. Aku mohon jangan temui aku lagi. Suamiku sudah berubah. Kami saling mencintai sekarang. Aku sudah bahagia sekarang, Kak, ucap Adiba. Tapi Adiba, kamu tahu sendiri suamimu itu baru berumur 20 tahun. Sementara kamu berusia 22 tahun. Kalian masih sama-sama muda dan labil. Aku khawatir kamu akan menderita pada akhirnya, ujar Azim. Bagus sekali. Baru aku tinggal beberapa menit, ada pria hidung belang yang berani merayu istriku. Katakan padaku, bule sialan. Kamu mau tangan kananku atau mau tangan kiriku? Kanan rumah sakit, kiri kuburan, ucap Araf. Hah? Anak ingusan mau sok menantangku. Apa kencingmu sudah lurus? Adiba saja yang terlalu polos karena mau-maunya menikah dengan bocah ingusan tengil sepertimu. Kamu ingin menghajarku? Kamu itu siapa? Keturunan siapa? Apa bapakmu punya cukup uang? Kamu kuliah saja pasti menggunakan jalur beasiswa, bukan? Ucap Azim merendahkan. Kamu sok-sokan pula membawa Adiba ke restoran mewah, padahal uang nafkah saja orang tuamu yang berikan.
Sambung Azim yang membuat Araf melayangkan tinjunya. Astagfirullah. Bang, sabar bang, ucap Adiba. Itu pukulan buat kekurang ajaran perjaka tua sepertimu. Biar kamu bisa rasakan pukulan bocah tengil sepertiku. Itu hanya sebuah pukulan. Tapi kalau kamu berani mengganggu istriku lagi, jangan salahkan aku membuat usahamu bangkrut. Ucap Araf yang membuat Azim tergagah. Mau sok jagoan rupanya, biar dianggap keren oleh Adiba? Akhir pekan ini aku tunggu kamu di ring tinju. Ucap Azim. Deal. Ucap Araf yang membuat Adiba jadi cemas. Hati-hati dengan lehermu. Pukulanku sangat mematikan. Aku sangat pandai mematahkan leher orang. Ucap Azim penuh percaya diri. Kalau begitu kita bertarung bebas saja. Kita bertarung sampai sekarat tanpa ada batasan jurus atau aturan mengikat lainnya. Ucap Araf. Oke, aku terima tantanganmu. Biar aku yang sewa tempatnya. Aku takut bocah ingusan sepertimu tidak sanggup bayar. Ucap Azim. Kenapa kalian jadi kekanakan? Aku tidak suka kalian seperti ini. Abang jangan dengerin Azim. Ayo kita pulang. Ucap Adiba. Suamimu kan memang anak-anak. Jadi wajar kalau dia kekanakan. Ejek Azim. Adiba tidak ingin suaminya gontok-gontokan dan memilih menyeret Araf menuju pintu keluar. Ingat aku tunggu akhir pekan di ring tinju ujung jalan ini. Teriak Azim yang masih bisa didengar oleh Araf. Araf mengepalkan tangannya. Kalaulah dia tidak bersama Adiba, dia pasti sudah menghajar Azim habis-habisan. Dasar si Azim. Baru keluar sifat aslinya. Untung aku nggak kabur sama dia. Gerutu Adiba. Sementara Araf hanya diam memendam amarah. Karena tidak ada respon dari Araf, Adiba menoleh ke arah suaminya itu. Abang marah? Maaf ya bang. Gara-gara aku. Ada hal yang perlu diucapkan dan ada hal yang tidak perlu dikatakan. Apa gunanya kamu membuka aib suamimu pada orang asing tentang masalah nafkah? Tapi ya, ucapannya memang benar. Aku memang masih bocah ingusan tengil yang tidak berpenghasilan. Tapi yang membuatku kecewa adalah, kenapa aib suamimu kamu umbar dengan orang yang bahkan belum sampai 7 kali kamu temui? Tanya Araf. Adiba tampak menunduk dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa sangat bersalah pada Araf. Maafin aku bang, aku salah. Heks. Adiba terisak yang membuat Araf menghela nafasnya. Grab. Araf membawa Adiba ke dalam pelukannya. Suami itu pakaian buat istri, begitu juga sebaliknya. Kalau kamu membuka aibnya, sama artinya kamu menelanjangi suamimu. Ucap Araf. Aku janji nggak gitu lagi bang. Abang jangan berantem sama dia ya. Aku nggak mau abang kenapa-kenapa. Azim pasti sengaja pengen buat kita bertengkar. Kita jangan kepancing sama ucapannya. Ujar. Ya sudah ayo kita pulang. Ucap Araf. Adiba mengangguk. Sesampai di apartemen Araf langsung berpamitan. Abang ke asrama dulu ya. Ucap Araf. Grab. Masih nggak rela. Rengek Adiba sembari memeluk erat Araf. Besok abang akan pindah ke sini. Kita bakal ketemu tiap hari. Ucap Araf. Cium dulu. Adiba memonyongkan bibirnya. Araf mencium istrinya itu. Namun Adiba yang jahil langsung menyambar bibir Araf dengan agresif. Niat hati ingin mencium Adiba sekilas. Mereka jadi terhanyut dalam ciuman yang memabukkan. Sretit. Adiba menurunkan resleting gamis yang dia kenakan, hingga dia menanggalkannya begitu saja. Kemudian dengan nakal dia naik ke atas tempat tidur dengan Fos menggoda. Cekakah, belajar dari mana ini anak Fos kodok terbang begitu? Gumam Araf sembari menarik ikat pinggangnya. Tentu saja disuguhkan pemandangan seperti itu, barang pusakanya cepat bereaksi.
Sayang, apa kamu sudah sehat betul? Tanya Araf sembari melepaskan baju atasnya. Sangat sehat, jawab Adiba sembari menahan tawanya. Dia tahu betul Araf sudah tidak tahan lagi melihat aksinya itu. Araf secepat kilat menanggalkan seluruh pakaiannya, hingga kejantanannya yang berontak sudah mengacung sempurna. Ya Tuhan, apa itu akan muat? Membayangkannya saja aku sudah sesak nafas. Batin Adiba. Jangan coba-coba banyak alasan. Ini sudah tidak bisa dibatalkan lagi, meskipun kamu memohon ampun sekalipun. Ucap Araf. Hei, berondong tampan. Kalau ngomong jangan terlalu besar. Besar bawaanmu, belum tentu mampu memuaskanku. Ledekan Adiba membuat mata Araf melotot. Aku sangat suka tantangan. Ucap Araf sembari perlahan mendekat. Bruk. Araf membuat Adiba telentang. Dengan tangkas dia melucuti penyangga dada dan juga kain segitiga bermuda milik istrinya. Benar-benar sempurna. Gumam Araf. Cup. Araf mulai melumat bibir Adiba. Suara decapan keduanya memecah keheningan kamar itu. Tubuh Adiba menggeliat saat tangan Araf sudah bergerilya di dadanya. Imampit, Suara Adiba akhirnya lolos juga saat Araf dengan rakus melahap habis puncak dadanya secara bergantian. Adiba hanya bisa meremas rambut suaminya itu untuk menyalurkan rasa nikmat yang dia rasakan. Bang. Suara itu menjadi penyemangat untuk Araf agar lebih gesit lagi. Setelah puas memakan melon favoritnya, Araf menatap segitiga bermuda milik istrinya. Ditatap seperti itu, tentu saja Adiba tersipu malu. Bang, matikan saja lampunya. Ucap Adiba. Jangan, terang saja aku bingung, apalagi gelap. Ucap Araf. Bingung kenapa? Tanya Adiba. Aku takut salah masuk lubang. Jawab Araf yang membuat Adiba jadi terkekeh. Polos banget sih suamiku. Tanya Adiba. Emangnya kamu tahu? Tanya Araf. Sayang, gunakan nalurimu. Dia akan menemukan jalannya sendiri. Jawab Adiba. Sebaiknya tuntun aku. Bisa berabeh kalau sampai salah lubang. Ucap Araf. Adiba menuruti ucapan Araf dan kemudian meraih kejantanan suaminya. Dengan lembut Araf mendorong miliknya saat Adiba sudah menuntunnya di depan liang basah milik istrinya itu. Sakit. Jerit Adiba saat Araf berhasil melakukan penetrasi, meski hanya sedikitnya saja. Apa aku salah lubang? Tanya Araf yang kemudian hendak mencabut miliknya lagi. Jangan, teruskan saja. Itu sudah benar. Ucap Adiba. Araf kembali mendorong miliknya sedikit lebih jauh, hingga dia mendapatkan hambatan. Sayang, apa penghalang ini selapu darahmu? Tanya Araf yang dijawab anggukan kepala oleh Adiba. Cup. Araf mencium kening Adiba sedikit lebih lama. Terima kasih karena sudah menjaganya untukku. Aku sangat beruntung. Ucap Araf. Sesti, sakit ban. Desis Adiba. Tahan ya sayang. Ucap Araf. Adiba mengangguk. Araf kemudian menghentak miliknya dengan satu kali hentakan, yang membuat Adiba menjerit kesakitan. Heiks, sakit ban. Adiba menangis dan langsung dicium oleh Araf. Ciuman itu ampuh membuat Adiba tenang dan melupakan rasa sakitnya. Setelah melihat istrinya tenang, Araf perlahan mulai bergerak. Bang. Adiba mendesah hebat, seiring decit ranjang mengikuti arah goyangan mereka. Sayang, ini sangat nikmat. Ucap Araf yang otaknya sudah tidak bisa berpikir waras lagi. Imampit,
Semakin Adiba mendesah keras, semakin Araf menghujam Adiba dengan keras. Hingga Adiba akhirnya mendapat pelepasan pertamanya. Araf kemudian membawa Adiba ke pangkuannya. Mereka kembali bertempur dengan posisi itu. Tidak lupa Araf sembari mengakses melon favoritnya yang membuat suara istrinya itu melengking-lengking. Ah, sayang, oh. Araf menggeram seiring laju pinggulnya berpacu berlawanan arah dengan Adiba. Bang, aku mau, Adiba kembali mengejang saat dirinya kembali mendapatkan pelepasan keduanya. Sayang, aku belum keluar. Bagaimana ini? Tanya Araf. Itu bagus. Kalau bisa keluarnya besok pagi saja. Ucap Adiba sembari terkekeh. Bruk. Adiba mendorong Araf hingga terlentang. Adiba kemudian tanpa malu-malu mengambil alih permainan. Araf mendesah saat benda kebanggaannya ditelan habis oleh milik istrinya. Adiba perlahan bergerak yang membuat Araf menggeram nikmat. Ya terus sayang, lebih cepat. Ucap Araf yang dituruti oleh Adiba. Oh, sayang, aku mencintaimu. Ceracau Araf di sela-sela goyangan istrinya. Araf yang hilang kesabaran kembali mengungkung istrinya. Dengan posisi itu dia menggempur Adiba habis-habisan, hingga mereka mendapat pelepasan secara bersamaan. Oh, sayang. Araf mendorong miliknya dengan dalam, seiring cairan cintanya yang menyembur keluar. Bang. Host. Nafas keduanya tersenggal-senggal, diiringi hasrat yang melegakan. Kalau aku tahu senikmat ini, dari awal aku tidak akan melepaskanmu. Ucap Araf. Kapanpun abang menginginkannya, aku akan siap melayani abang. Ucap Adiba. Terima kasih istri solehaku. Ucap Araf sembari menarik hidung mancung Adiba. Perlahan Araf menarik kepemilikannya dan berbaring di samping Adiba. Capek? Tanya Araf. Adiba mengangguk. Tidurlah. Meski ini malam pertama kita, tapi tidak perlu diforsir. Hari ini kita baru dari perjalanan jauh. Kamu juga pasti masih kesakitan. Malam ini abang akan tidur di sini. Habis subuh saja abang ke asrama. Ucap Araf. Ya. Jawab Adiba. Araf membawa Adiba dalam pelukannya. Mereka memutuskan tidur sembari berpelukan. Bab ke-299, JDMPS 3, kalah telak. Plap. Mata Araf terbuka saat suara alarm ponselnya berdering. Pria tampan itu bergegas membangunkan Adiba karena mereka harus mandi junub terlebih dahulu sebelum akhirnya sholat subuh berjamaah. Sayang, bangunlah. Ucap Araf dengan nada selembut mungkin. Imam, apa bang? Masih ngantuk nih? Bab ke-299, JDMPS 3, kalah telak. Plap. Mata Araf terbuka saat suara alarm ponselnya berdering. Pria tampan itu bergegas membangunkan Adiba karena mereka harus mandi junub terlebih dahulu sebelum akhirnya sholat subuh berjamaah. Sayang, bangunlah. Ucap Araf dengan nada selembut mungkin.
Imam, apa bang? Masih ngantuk nih? Tanya Adiba. Bangun, kita harus junub dulu. Sebentar lagi subuh. Aku harus kembali ke asrama. Jawab Araf. Adiba memaksa membuka matanya, dan matanya bersih tatap dengan mata Araf. Wanita berhidung mancung itu kemudian duduk dengan menahan selimut di dadanya. Araf tersenyum saat teringat malam panasnya tadi malam. Kenapa abang senyum-senyum begitu? Tanya Adiba. Gak ada. Abang cuma teringat apa yang kita lakukan tadi malam. Jawab Araf sembari terkekeh, sementara wajah Adiba jadi meruna merah. Ayo kita mandi bang. Ucap Adiba yang ingin mengalihkan perhatian Araf. Oh. Adiba merasa kesakitan saat akan turun dari tempat tidur. Kenapa? Tanya Araf. Sakit. Jawab Adiba. Araf bergegas menggendong Adiba dan membawanya ke kamar mandi. Araf kemudian meletakkan Adiba di dalam bathtub dan mengisi benda itu dengan air hangat. Apa sangat sakit? Tanya Araf sembari menggosok punggung Adiba. Terasa ngilu dan perih. Mungkin karena punya abang terlalu besar. Jawab Adiba. Tapi nikmat kan? Bisik Araf yang membuat Adiba tersipu malu. Sesaat kemudian terdengar suara azan berkumandang. Mereka pun bergegas membilas diri dan mandi junub. Setelah selesai mereka segera berpakaian dan kemudian sholat subuh berjamaah. Abang kembali ke asrama dulu ya sayang. Mungkin abang pulang ke sini agak sorean. Soalnya harus kuliah dulu. Ucap Araf. Nanti malam abang minta dimasakin apa? Tanya Adiba. Ayam rica-rica. Jawab Araf. Sepertinya ada yang ketagihan ayam rica-rica buatanku. Ledek Adiba. Iya, soalnya rasanya enak. Mirip kayak masakan mami. Jawab Araf. Emang resep Mia dari mami? Ucap Adiba sembari terkekeh. Ya udah nanti masak yang enak. Terus dandan yang seksi. Malam ini kita akan lembur. Bisik Araf dengan suara sensualnya. Iya, berarti nanti aku izin pergi ke swalayan ya bang. Ucap Adiba. Iya. Jawab Araf. Cuk. Araf mencium kening Adiba, sementara wanita cantik itu mencium tangan suaminya. Adiba melambaikan tangan saat Araf keluar dari pintu. Terima kasih ya Allah. Karena engkau sudah mengabulkan doa-doaku. Aku diberikan suami tampan dan sayang sama aku. Ucap Adiba. Hari ini aku harus semangat. Aku harus beberes rumah, ke swalayan, masak, nyuci. Pokoknya aku akan membuat suamiku betah di rumah. Gumam Adiba. Sesuai perkataannya, Adiba langsung bersih-bersih sembari menunggu matahari pagi menyingsing. Sementara itu, Araf yang baru sampai asrama langsung diberundung banyak pertanyaan dari kedua sahabatnya. Apa antum sudah berhasil menemukan Adiba? Tanya Kurdi. Sudah. Saat ini dia sedang ada di apartemen. Semalam kami baru nyampe. Jawab Araf. Wih, udah belah duren dong ya? Tanya Kurdi. Kami nggak beli duren. Aku tidak suka buah itu. Jawaban Araf membuat Kurdi jadi menepuk dahinya. Kalau buah melon beli nggak? Ledek Kurdi. Nggak juga. Jawab Araf yang langsung mendapat cebikan dari Kurdi. Sementara Iksan jadi terkekeh. Araf kemudian melepas bajunya dan kemudian berbaring di atas tempat tidur. Widih, pamer tanda cintai cuy. Ledek Kurdi. Tanda cinta apaan? Tanya Araf. No, di dada antum ada bekas cupangan Adiba. Sepertinya tadi malam ada yang baru habis goyang ranjang. Jawab Iksan. Mendengar itu Araf langsung bangkit dari tempat tidur dan melihatnya dari pantulan cermin.
Dasar istri nakal. Gumam Araf sembari menyunggingkan senyumnya. Habis berapa ronde semalam? Semalam malam yang keberapa? Tanya Kurdi. Malam pertama, cuma 1 ronde Adiba masih tidak sehat. Untung aku cepat menemukan dia. Saat aku memaksa membuka kamar hotelnya, dia ditemukan pingsan karena mengalami demam tinggi. Jawab Araf. Innalillahi. Ucap Kurdi dan Iksan secara bersamaan. Tapi dia nggak kenapa-napa kan? Tanya Kurdi. Alhamdulillah dia sudah sehat. Cuma masih dalam pemulihan. Jawab Araf. Gimana rasanya malam pertama? Tanya Kurdi. Hanya Tuhan saja yang tahu. Itu sangat nikmat sekali. Kalian cepatlah menikah. Takutnya keburu kiamat dan kalian tidak bisa merasakan surga dunia lagi. Jawab Araf sembari tergagah. Sementara Kurdi dan Iksan kompak memutar bola mata dengan malas. Oh ya, mulai hari ini aku nggak akan tinggal di asrama lagi. Aku akan pindah ke apartemen bersama Adiba. Sambung Araf. Ya, kok antum gitu, Raf? Nggak setia kawan nih. Mentang udah punya tempat nyelup, antum jadi nggak sama kita lagi. Ucap Iksan. Iya, Raf. Antum kan bisa ngunjungin Adiba tiap hari, tapi nggak mesti pindah tempat. Timpal Kurdi. Bikin capek bolak-balik gitu. Lagian aku harus menjaga istriku dari seseorang. Ucap Araf. Dari seseorang? Siapa? Tanya Kurdi. Bule Sontoloyo itu. Bisa-bisanya dia merayu istriku saat kami sedang makan malam. Dia menghinaku, merendahkanku, dan menantangku. Aku pukul saja dia. Dia menantangku kering tinju akhir pekan nanti. Jawab Araf. Apa? Iksan dan Kurdi terkejut. Kenapa antum ladeni? Biarkan saja dia. Tanya Kurdi. Apa kalau itu terjadi padamu kamu akan diam saja? Jadi kamu akan diam saja saat ada orang merayu istrimu dan melecehkannya di depan matamu? Tanya Araf. Bu, bukan begitu. Tapi, aku sudah memutuskan kalau aku akan bertarung dengannya akhir pekan nanti. Ucapan Araf kompak membuat Kurdi dan Iksan menghela nafas. Bukan apa-apa, Raf. Basic kita ini seorang pendakwah, bukan petinju. Aku takut antum mengalami cedera, dan itu akan membuat Adiba sedih. Ucap Kurdi. Iya, Raf. Coba antum pikirkan sekali lagi. Timpal Iksan. Anggap ini sedang jihad. Aku sedang berjihad melindungi istriku dari laki-laki mesum. Ucap Araf. Kalau kalian gak mau menemani aku ke sana, ya gak apa-apa. Aku bisa menghadapinya sendiri. Sambung Araf. Kita pasti temani antum. Iya kan, San? Tanya Kurdi. Iya. Gini-gini aku juga bisa jurus kerbau nonggeng, Raf. Jawab Iksan yang disambut tawa oleh Kurdi dan Araf. Hari ini kita masuk kuliah jam berapa? Tanya Araf. Jam ke-9. Jawab Iksan. Kalau begitu aku mau tidur dulu. Semalam aku kurang tidur. Ucap Araf sembari mengedipkan mata ke arah kedua sahabatnya. Antum benar-benar kebangetan, Raf. Antum belum menceritakan berapa ukuran melon Adiba, bagaimana goyangannya, apa dia agresif? Tanya Kurdi sembari mendekati Araf yang tengah berbaring di atas tempat tidur. Antum gak boleh nanya urusan ranjang orang. Bukan hanya aku yang dosa, antum juga ikut dosa. Jawab Araf yang langsung mendapat cebikan bibir. Yang pasti apapun yang ada di tubuh istriku, semuanya terasa mantap. Sambung Araf yang membuat Kurdi dan Iksan lagi-lagi kompak memutar bola mata malas. Sono, jangan ganggu aku. Aku mau tidur sembari membayangkan hal yang iya-iya bersama istriku. Ucap Araf yang langsung mendapat lemparan bantal dari Kurdi
sementara Araf jadi tertawa keras. Seminggu kemudian. Cik kakak, Bang Araf mana ya? Kok jam segini belum pulang? Nomor ponselnya juga nggak aktif. Aku juga nggak punya nomor Kurdi sama Iksan. Apa Bang Araf tidur di asrama ya hari ini? Gumam Adiba. Sementara itu di tempat berbeda. Araf Kurdi dan Iksan saat ini tengah berada di ring tinju. Namun ringnya saja yang ring tinju, tapi mereka memutuskan akan bertarung dengan bebas. Raf, coba antum pikirkan sekali lagi. Apa antum yakin mau menerima tantangan bule Turki itu? Antum belum tahu seberapa besar kekuatannya. Bagaimana kalau antum mati konyol di tempat ini? Tanya Iksan. Iya, Raf. Kasihan Adiba jadi janda muda. Atau antum buat wasiat dulu. Kalau antum mati, Adiba harus menikah denganku. Aku nggak masalah kawin sama janda kembang kayak Adiba. Timpal Kurdi. Dasar teman sontoloyo. Meski aku mati, Adiba nggak akan mau cowok buluk macam antum. Ledek Araf. Kita pulang aja yuk, Raf. Aku jadi tegang sendiri. Sudahlah, lebih baik kita lurus saja jadi calon ustadz. Ustadz Iksan. Kalau takut kalian pulang saja duluan. Aku tidak masalah sendirian di sini. Ucap Araf. Kami tidak pernah melihat antum berkelahi. Kami tahu antum ingin membelah harga diri Adiba, tapi kalau antum sampai mati konyol, apa gunanya? Ucap Kurdi. Daripada berpikir yang tidak-tidak, kenapa kalian tidak doakan aku saja? Tanya Araf. Kami harus apa kalau antum sekarat? Terus terang kami tidak punya kemampuan bela diri sama sekali. Tanya Iksan. Kalau begitu ingatlah pesanku. Apapun yang terjadi padaku nanti, mau hidup atau mati, kalian jangan ada yang ikut campur. Kalian secepatnya pergi dari sini. Ucap Araf. Mata Iksan dan Kurdi kompak melihat ke arah pintu masuk. Pintu itu segera dikunci rapat. Azim tampak masuk bersama 10 orang berbadan kekar. Hah? Aku bisa mencium. Ada aroma pengecut di sini. Batin Araf. Araf menyalakan ponselnya sejenak dan kemudian menghubungi Adiba. Abang kemana aja? Kok jam segini belum pulang? Aku kangen tahu. Tanya Adiba dengan nada manja. Sayang, I love you. Ucap Araf yang membuat Adiba tersipu. Dia jadi teringat selama seminggu bersama, tidak ada satu malam pun yang terlewat. Mereka selalu menghabiskan malam yang panas. Love you more. Abang cepat pulang ya. Aku sudah masak ayam rica-rica kesukaan abang. Ucap Adiba yang membuat Araf tersenyum. Abang ada pekerjaan penting. Abang usahakan 1 jam lagi akan pulang. Ucap Araf. Ya, hati-hati abang. Ucap Adiba. Adiba dan Araf mengakhiri panggilan itu. Aku jadi merasa antum menghubungi Adiba untuk yang terakhir kali. Ucap Kurdi. Pegang ponselku. Ucap Araf, tanpa menggubris ucapan Kurdi. Nyalimu besar juga bocah tengil. Kamu berani datang untuk mengantar nyawamu kemari. Apa kamu sudah menelpon orang tuamu untuk menyampaikan kata terakhir? Atau kamu sudah menghubungi Adiba, agar setelah kamu mati kamu menyerahkan dia padaku? Aku sudah tidak sabar menunggu hari itu. Ucap Azim sembari melepas bajunya yang berbentuk kimono. Bocah tengil ini yang akan mematahkan tulang belulangmu. Pria sok berkuasa, sok tampan, sok hebat, tapi mengincar istri orang. Apa burungmu itu berukuran kecil? Hingga kamu tidak percaya diri mencari gadis senggol dan rela menunggu jandaku? Memalukan. Ucap Araf dengan lantang. Wajah Azim berubah jadi merah karena merasa dipermalukan di depan banyak anak buahnya. Aku tidak kekurangan wanita. Aku tampan dan kaya. Tapi aku suka tantangan. Apa kamu pikir istrimu itu satu-satunya wanita cantik yang bisa aku taklukkan?
Bagiku wanita hanya pemuas selangkanganku. Setelah aku memakainya, dia bisa menjadi pelacur orang lain. Kamu mengatakan kemaluanku kecil. Apa ukuran untuk bocah ingusan sepertimu sudah melebihi standar? Atau hanya seperti empeng bayi? Ledek Azim yang disusul tawa oleh anak buahnya. Raf, ayo kita pergi saja. Aku merasakan firasat buruk akan terjadi. Bisik Kurdi. Bahkan jika kita minta keluar saat ini, mereka tidak akan mengabulkannya. Ucap Araf. Matilah kita. Tamat sudah riwayat kita Kur. Ucap Iksan. Iya, San. Mana belum kawin lagi? Ucap Kurdi. Sepertinya kedua temanmu itu sedang ketakutan. Bagaimana kalau mereka jadi mangsa utama kita? Tanya Azim pada anak buahnya yang membuat Kurdi dan Iksan menegang. Hanya tindakan seorang pengecut yang ingin melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau aku sendiri bisa menghajar kalian semua, kenapa harus melibatkan mereka? Mereka memang tidak berguna sebagai teman. Kesini hanya merepotkan aku saja. Jadi sebaiknya tendang saja mereka keluar dari tempat ini. Ucap Araf. Apaan antum ngomong begitu? Antum tidak menghargai persahabatan kita selama ini? Kenapa antum jadi menghina kami? Tanya Kurdi. Memang kenyataannya begitu. Mana ada laki-laki sejati tidak pandai ilmu bela diri? Dasar banci. Ucap Araf. Antum mengatakan kita banci? Kami juga tidak pernah melihat antum berkelahi. Antum ingin mati konyol sendiri silahkan aja. Mulai sekarang persahabatan kita putus. Ucap Iksan. Malah ribut sendiri. Dasar bocah ingusan. Seret mereka berdua keluar. Tidak ada gunanya tikus curut berada di sini. Ucap Azim. Dua orang bertubuh besar menyeret Kurdi dan Iksan. Antum gak usah panggil nama kita lagi. Dengar itu. Kita bukan sahabat lagi. Teriak Kurdi. Iya benar. Kita bukan sahabat lagi. Kita putus hubungan. Timpal Iksan. Tiba-tiba Araf tersenyum sembari mengedipkan matanya ke arah Kurdi dan Iksan. Kurdi dan Iksan kini paham bahwa ucapan Araf sama sekali tidak serius. Araf hanya ingin agar mereka dikelurkan dari tempat itu dan bisa selamat dari permainan Azim yang licik. Damem. Klak. Klak. Dua orang suruhan Azim menutup dan mengunci pintu yang terbuat dari tembaga setelah melempar Iksan dan Kurdi keluar. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Araf bisa mati konyol di dalam. Tanya Kurdi. Mungkin Adiba bisa membantu. Ujar Iksan. Apa yang bisa Adiba bantu? Araf pasti tidak akan suka karena itu membahayakan Adiba. Ujar Kurdi. Tapi paling tidak Adiba bisa menghubungi keluarganya. Ucap Iksan. Benar juga. Kita ke apartemen Adiba sekarang. Ucap Kurdi. Kurdi dan Iksan pun bergegas pergi ke apartemen Adiba untuk memberitahu apa yang terjadi saat ini. Sementara itu, Araf yang masih berada di dalam ruangan itu masih berkonfrontasi dengan Azim. Naiklah bocah tengil. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Aku tidak punya banyak waktu meladeni bocah ingusan sepertimu. Ucap Azim. Araf perlahan naik ke atas, sembari melepaskan baju kaos yang dia kenakan. Boleh juga otot-ototmu. Tapi rajin olahraga, belum tentu bisa mengalahkan ahli jujitsu sepertiku. Ucap Azim. Jangan sombong dulu. Takutnya kamu akan malu. Sekarang sebutkan saja aturan mainnya. Ucap Araf. Tidak ada aturan main. Kita bebas melakukan apa saja pada musuh. Jawab Azim. Kalau begitu aku saja yang menambahkan poin pentingnya. Tidak ada yang boleh menggunakan senjata di antara kita. Ucap Araf sembari melepaskan celana panjangnya dan hanya menyisakan celana kolor saja. Setuju.
Jawab Azim. Lalu tunggu apa lagi? Kita selesaikan semuanya dengan cepat. Ucap Araf yang kemudian langsung memasang kuda-kuda. Gaya yang basi. Ucap Azim. Majulah. Ucap Araf. Kamu saja yang maju duluan. Aku berikan kesempatan bocah ingusan sepertimu untuk menyerang sepuasnya. Ucap Azim. Dengan senang hati aku menerima tantanganmu. Ucap Araf yang kemudian langsung menyerang Azim dengan langsung merubah teknik ilmu bela diri yang dia kuasai. Biug. Biug. Ini jujitsu yang kamu banggakan itu. Aku juga memilikinya. Ucap Araf sembari memberi 2 pukulan pada Azim. Af. Azim berteriak. Kamu tumbang di jurus ke-7? Apa kamu ini sungguh ahli jujitsu? Tanya Araf merendahkan. Azim kemudian kembali bangkit setelah mengatur nafasnya. Jangan senang dulu bocah ingusan. Itu baru pemanasan saja. Ucap Azim. Oh ya? Kalau begitu majulah. Ucap Araf. Kini Azim menyerang dengan membabi buta. Kali ini pertarungan cukup sengit. Azim benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun di jurus ke-18, Azim mendapat tendangan memutar dari Araf yang membuat pria berusia 25 tahun itu jatuh tersungkur dengan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Tidak hanya itu, dadanya juga merasa sesak karena baru saja terhempas ke lantai. Apa kamu masih mau meremehkan bocah ingusan sepertiku? Itu bela diri silat kebanggaan kami. Tanya Araf. Af. Azim terlentang sembari mengerang. Apa yang kalian lihat bodoh? Hajar bocah tengil ini. Teriak Azim di sela nafasnya yang sesak. Sudah aku duga. Kamu itu seorang banci pengecut. Ucap Araf. Ke-10 orang-orang suruhan Azim bergerak naik ke atas dengan membawa tongkat pemukul baseball yang sudah mereka siapkan di bawah ring. Ternyata mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Aku harus melakukan minimal 2 jurus mematikan untuk 1 orang. Kalau tidak, tenagaku akan cepat terkuras dan aku bisa mati konyol. Batin Araf. Serang! Teriak Azim. Dengan gerakan cepat Araf menghajar anak buat Azim satu persatu. Kalah jumlah dan senjata, tentu saja sesekali punggung Araf juga terkena pukulan tongkat. Namun tubuh yang terlatih tidak membuat Araf cepat tumbang. Sial! Tenagaku sudah hampir terkuras. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku harus mengalahkan mereka semua kalau ingin selamat. Batin Araf. Baik. Biug. Baik. Biug. Araf menghajar musuh-musuhnya dengan membabi buta. Biug. Af. Klontak. Baseball yang berhasil Araf rebut terjatuh saat sebuah pukulan mengenai punggungnya dengan keras. Araf terjatuh di dekat kaki Azim yang membuat pria itu menyeringai puas. Grab. Biug. Biug. Azim mencengkeram rambut Araf dan kemudian Azim memukul wajah Araf 2 kali hingga darah segar keluar dari mulut pria itu. Kamu tidak akan pernah menang melawan orang mampu dan berkuasa. Mampu membayar orang suruhan dan berkuasa dalam segala hal. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku seorang pengusaha kontraktor yang menjelajah puluhan negara. Aku juga pengusaha properti terbesar di Turki. Kamu bisa mencari nama perusahaanku di setiap artikel di internet. Ucap Azim. Kalau begitu beritahu aku apa nama perusahaanmu? Tanya Araf. Azim Corp. Jawab Azim. Terima kasih sudah memberitahu nama perusahaanmu. Tapi sebelum itu, aku ingin memberi kenang-kenangan dulu untuk bos besar. Ucap Araf. Araf kemudian melepaskan kuncian tangan Azim di rambutnya. Kemudian Araf meraih tongkat pemukulnya, lalu dia menyeringai ke arah Azim yang wajahnya mendadak pucat. Biug. Biug. Kelatak. Kelatak.
Akhah, kakiku patah. Teriak Azim saat tongkat bisbol yang Araf ayunkan mematahkan tulang kakinya. Habisi dia! Teriak Azim. Baik. Biug. Baik. Biug. Araf memukul bagian kaki anak buah Azim satu persatu dengan membabi buta. Tang. Seseorang berhasil memukul bagian kepala Araf dari belakang. Araf mengerang kesakitan sembari memegangi kepalanya yang berdarah. Araf perlahan memutar badannya dan memberi tatapan membunuh untuk orang itu. Araf kemudian secepat kilat mengayunkan tongkatnya dan mengenai wajah orang itu hingga jatuh pingsan. Bruk! Araf berlutut dengan tongkat sebagai penyangga tubuhnya. Bibirnya menyeringai ke arah Azim yang tak berdaya karena kedua kakinya sudah patah. Sesaat kemudian Araf terjerembab dan tidak sadarkan diri. Tidak berapa lama kemudian Adiba, Iksan dan Kurdi datang bersama polisi setempat. Mata mereka terbelalak karena semua orang tergeletak tanpa daya. Hei, hebat sekali si Araf. Gumam Kurdi. Aku jadi menyesal tidak melihat sepak terjangnya saat menumbangkan semua orang ini. Timpal Iksan. Abang, Heks, abang kenapa? Abang bangun. Adiba menggoyang-goyangkan tubuh Araf. Raf, bangun Raf. Maafkan kita ya Raf. Tapi antum harus bangun. Kasihan Adiba kalau jadi janda. Ucap Kurdi dengan konyol. Cepat angkat dia. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Ucap Adiba. Kurdi dan Iksan mengangkat tubuh Araf keluar. Sementara polisi membawa orang-orang suruhan Azim untuk dibawa ke rumah sakit juga. Sebelum pergi, Adiba berbalik melihat ke arah Azim. Adiba kemudian mendekati pria itu dengan tatapan membunuh. Mati saja kamu Azim! Adiba kemudian menginjak-injak kaki Azim yang patah hingga pria itu berteriak histeris. Adiba kemudian ditahan oleh 2 orang polisi agar tidak menganiaya Azim lagi. Awas saja kalau suamiku kenapa-napa Azim. Aku bunuh kamu! Teriak Adiba. Azim tidak lagi konsen mendengar makian dan ancaman Adiba. Kakinya terlalu sakit untuk berpikiran normal. Bab ke-300. JDMPS 3. Pura-pura tapi gagal. Maaf Bu. Dengan sangat menyesal saya katakan kalau suami ibu saat ini sedang mengalami koma. Perkataan dokter seperti sambaran petir bagi Adiba, Iksan, dan juga Kurdi. Air mata Adiba meleleh seketika ke pipinya. Bayang-bayang kebersamaannya dengan Araf, laksana slide yang tampil satu persatu. Mohon bersabar ya Bu. Ini ujian buat Anda. Ucap dokter. Sampai berapa lama suami saya koma, Dok? Tanya Adiba. Belum bisa dipastikan, Bu. Bisa saja cuma 3 hari, 3 bulan, atau bahkan lebih. Jawab dokter. Mendengar hal itu membuat nyali Adiba semakin mengkerut. Ya Allah, kenapa secepat itu engkau mengambil kebahagiaanku? Aku mohon sembuhkan.